Ciledug double stick juga sih. Gitu deh kuliah. Pas nyobain, tapi nggak pas lagi di shoot. Mas, kan abis reunian sama Marsyanda nih, gimana nih keseruannya kemarin? Seru banget, dia juga happy, dia juga kita sampai message-messagean WhatsApp, terus ngobrol sepanjang jalan juga, thank you. Terus akhirnya sampai malam juga kita masih ya istilahnya kayak reunian ya, kangen-kangenan, inget dulu ya, inget si almarhum Cecep. Terus gimana sekarang? Pokoknya kita ketawa-ketawa aja. Ada hal-hal yang yang nggak penting aja diobrolin akhirnya. Terus ya udah akhirnya sampai ya udah ngantuk nih. Udah jam 2 akhirnya baru tidur. Itu emang nggak sengaja ketemu atau emang direncanakan gitu? Memang di acara itu, di award itu, karena memang itu adalah Indonesia Television Awards, so otomatis ya mereka mau menampilkan tayangan yang pernah booming di masanya kan, dan salah satunya adalah sinetron Bidadari, dan schedule-nya Caca bisa, aku juga bisa gitu. Aku juga sempat kaget pas baru mau masuk ruangan itu aja, aku juga akhirnya juga mau boleh nggak kamar ke ruangannya si Caca gitu biar kita bisa ngobrol, dan ternyata itu nyampe di situ juga aku yang akhirnya ya udah, aduh kita harus ketemu, kalau enggak ntar di atas panggung kita pada bingung gitu, kaku atau awkward ya kan. Udah berapa lama sih belum ketemu sama Marsya sebelumnya? Lama banget ya, tapi sempat kan ada waktu itu di segmen pagi-pagi ambiar kalau nggak salah pernah bareng, tapi which is itu tahun kapan ya, sebelum pandemi kali 2019 ya, lupa. Ada Itu terakhir sih. ada ketertarikan untuk next project bareng lagi gitu? Pengennya sih ada ya, karena aku juga rencananya memang mau masuk pilot buat stripping juga, dan kabarnya di situ ada Ayu Azhari juga, pemeran ibu peri yang pertama ya, sebelum akhirnya berganti dengan Marini Zumarnis. Terus ya personal yang lain aku juga nanya, Caca nggak ikutan juga, karena sutradaranya sama, si Mr. Syarat Saran, dia sutradara Bidadari 23 tahun yang lalu, dan akhirnya dia baru datang ke Indonesia di bawah bendera satu production house, akhirnya minta aku ikut gitu, dan dia juga bilang ada si Ayu Azhari juga, dan aku nanya juga yang lain mana nggak ikutan. Ternyata ya harapannya sih ada yang kayak Caca bisa ikutan juga ya. Momen apa sih yang paling dikangenin dari sama Marsyanda? Momennya adalah ya kita lucunya ya itulah pada saat lagi di depan kamera kita yang bapak anak gitu, iya, terus yang aku yang low tone yang gimana, terus begitu cut udah kita udah kayak kakak adik gitu ngobrolnya, terus gimana lagu lah apa, aku paling sering ngobrol sama dia lagu sih, musik, dan dia juga pas kemarin ketemu ngobrol lagi dia kayaknya sama Kak Marcel paling enak katanya dia ngobrolnya, karena dia bisa ngomongin any kind of music. Aku juga jadi seneng apa sih fansnya Taylor Swift, Swiftie ya, Swiftie kan. Ya udah aku juga jadi Swiftie gara-gara dia juga. Iya, dia juga selalu Kak Marcel dengerin deh lagunya Taylor Swift, dan memang yang terbaik sih itu 1989 yang katanya mau dibuat versi terbaru kan, Taylor Swift version gitu, dan ya udah kita talk about music, terus habis itu kita dengerin. Aku sekarang lagi banyak dengerin lagu ini pokoknya about music sih. Kalau sekarang kan Kak Marsya kayak lagi happy banget. Sekarang lagi ngejalanin apa sih? Olahraga mungkin kayak tadi aku lihat di dalam memang lagi fokus olahraga, atau ada hal-hal nih yang pengen? Oh iya dong, ya mungkin apa sedikit itu ya, bercahaya Iya, aja ya. bener. Aku memang ya karena efek dari rutinitas olahraga yang semakin intens. Kalau aku tuh memang kalau lagi belum ada syuting yang bener-bener padat waktunya, aku memang olahraga. Terus kemudian juga aku suka ngontenin gitu olahraga. Aku pengen sharing gitu kepada teman-teman yang seumuran aku. Because tinggal 3 bulan lagi nih, udah masuk 2024. Nah 2024 tuh aku sweet 50 ya. Nah itu kan masih sibuk syuting, terus umur juga udah segitu, ada kepikiran bakal pensiun dari dunia? Kayaknya sih hiburan enggak ini? sih. Aku justru malah tetap mau merekrut teman-teman lama. Kayak sekarang aku juga regularly juga sering latihan di satu tempat sasana latihan. Ketemu teman-teman lama yang pemain action juga, yang fighter.
Kita coba bikin-bikin ya jamming-jamming latihan, mukul, menghindar segala macam supaya sense-nya tetap sama gitu. Karena kan pembuatan adegan fighting itu tidak seperti di kehidupan nyata kan. Kita mukul tidak kena gitu. Dan itu kan butuh acting gitu dan kita juga butuh stamina. Berarti akan terus di dunia hiburan. Iya, aku akan tetap terus sih di hiburan kayak Bak- ya ya inilah kayak saya juga berharap karakter komik superhero juga bisa bangkit lagi walaupun sekarang memang belum. Aku masih tetap berkreasi lah. Tapi bakal nyobain mungkin dunia bisnis kah atau yang lain? Atau mungkin memang sudah berkecimpung di dunia bisnis juga gitu. Aku bisnis memang nggak terlalu nggak pintar di situ. Tapi aku punya beberapa teman-teman yang memang yang mengerti bisnis. Jadi aku paling hanya ikutan invest aja gitu di situ. Iya, jadi aku pokoknya yang ini, yang itu. Cuman aku nggak mau ngomong-ngomong gitu. Maksudnya ya udahlah. Sekarang kan masih proses belajar juga gitu. Asik dengan kehidupan sendiri nih yang lagi fokus untuk olahraga. Ada nggak sih Kak maaf banget momen-momen kayak merindukan sosok kekasih seperti itu? Karena kan kalian tuh fresh nih, apa jangan-jangan fresh ini biar jangan-jangan udah ada. Kalau kayak itu sih, aku sih sekarang lagi menikmati momen-momen yang sendiri ini ya. Sendiri itu tuh di sini adalah ya aku bisa bergaul dengan siapa aja. Kalau dulu kan misalnya kalau udah dengan satu ya aku komitmen gitu bahwa aku ada teman tapi tidak ini dulu gitu. Berarti nggak terlalu buru-buru banget ya kayak. Enggak buru-buru amat, just jalanin aja. Tapi aku kepo nih Kak, kalau Kak Marcel pacaran nih ya, tipe yang suka diporotin, ya nggak apa-apa ya kayak royal aja, atau justru kayak morotin. Kalau aku apa gimana? Sorry. Tipe yang suka diporotin sama pacarnya kayak udah nggak apa-apa kamu mau ini aku kasih, atau justru yang kayak kamu yang morotin back kayak gitu. Oh, agak ini ya, agak aneh ya. Tapi aku kebetulan memang tidak melewati mengalami fase itu sih. Maksudnya diporotin ya otomatis pasti kita kan udah langsung tahu lah, oh ini red flag nih. Jadi otomatis menghindari seperti itu. Tapi kalau aku memang seneng memberi. Oke. Iya. Apa sih istilahnya sekarang? Thanks. Apa ya? Act of service itu Act of service. Iya. Oh, iya. Oh, emang gitu. Aku seneng kayak kasih surprise kayak gitu, kayak sesuatu yang tiba-tiba gitu yang nggak direncanain. Kalau bisa pura-pura dulu terus baru. Aku sih tipe seperti itu sih. Tapi nggak masalah tuh kalau cewek itu kan maaf banget ya, kayak even aku tuh ya kadang kayak saya beli ini, kamu tuh kayak nggak masalah gitu kalau pacar kamu gitu-gitu kan. Kalau dia sampai terlalu frontal seperti itu, aku sih mungkin belum pernah sih ketemu seperti itu sih. Jadi biasanya kalau yang kayak gitu sih biasanya aku sendiri sih yang sensing gitu. Misalnya kita lagi kemana gitu, lucu ya ini, tek, oke satu dihitung gitu. Ini digaris bawahi, terus itu ya. Kita persiapkan untuk momen-momen penting. Karena kan kamu kan sedikit kamu kan tadi nyebutnya loyal juga ke pasangan. Mungkin kalau ke teman ada nggak karena keloyalan kamu dimanfaatin justru kan kayak Marcel kan kalau aku ini iya aja nih. Gitu. Nah, itu aku sempat ketemu juga tuh di sosmed tuh. Kayak gitu. Kelemahan orang baik kadang-kadang selalu menganggap semua orang juga baik. Yes. Itu that's true. Jujur sih, ya aku bukan mau bilang aku adalah orang baik, aku juga nggak sempurna. Cuman sometimes aku selalu melihat, aku kan selalu positive thinking gitu kan. Jadi selalu melihat orang, siapapun itu, gak akan pernah berpikiran bahwa dia ada maksud tidak baik gitu kepada aku gitu. Dan akhirnya kejadian. Ternyata ada ini di belakang, ada itu, tiba-tiba nusuk, betrayed, kayak gitu-gitu sih. Kalau yang sampai dirugiin yang tadi aku nyebut ya ada nominal lah kayak gitu ya, mungkin karena kamu Oh kalau itu, untung sih enggak. Itu kalau seperti itu kalau nominal uang atau apa belum nyampe ke level itu sih. Amit-amit mudah-mudahan nggak pernah sih. Tapi kan emang kalau orang bawaannya emang baik gak akan pernah berubah ya. Tapi tadi kamu nyebut pernah ngalamin hal yang kayak gitu dimanfaatin karena kebaikan. Ada nggak sih kayak momen kayak gue nggak bisa deh jadi kayak gini, kayak pengen berubah nggak mau jadi iya aja gitu, nggak gampang iya gitu. Ada nggak sih momen-momen yang kayak gitu tuh Kak? Kesel karena sifat kamu yang kayak gitu. Aku sih mikirnya begini sih. Aku adalah pribadi yang seneng hidup ini tuh belajar terus belajar karena hidup itu kan belum berakhir. Jadi aku seneng misalnya dari zaman aku dulu aku selalu nggak pernah bilang bahwa masanya aku itu adalah yang terbaik. Aku seneng gitu menikmati misalnya sekarang trennya seperti apa, ada
medsos seperti ini, musik jenisnya seperti ini, boy band, boy girlnya seperti kok boy girl sih, girl band, boy band dan girl bandnya seperti ini. Terus aku selalu seneng gitu, karena gimana ya, aku kan punya anak, jadi aku tuh bener-bener pengen menjalani kehidupan yang mereka suka gitu. Misalnya sekarang tiba-tiba dia seneng anime, tapi aku seneng komiknya US komik, komik Amerika gitu. Tapi aku akan nonton, ternyata suka, misalnya kayak Demon Slayer, Jujutsu Kaisen kayak gitu-gitu. Aku ikut gitu menikmati gitu sama mereka gitu. Jadi ya udah, terus ada misalnya medsos, ada seperti perkembangan seperti ini. Aku gak selalu it's not my business, enggak. Aku selalu senang menerima. Makanya aku selalu dekat dengan ya millennials bisa, dengan Gen Z juga bisa. Kayak gitu-gitu sih. Man. Aman. Terima kasih. Oke,